pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita kembali ketemu di program Bateman Podcast RRI. Bateman terang kayak gitu. Jadi kita akan kembali di program ini kurang lebih 15 menit ke depan lah. Dan kali ini kita sudah bersama Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia Sulawesi Tengah. Ada Bung Andiatas Abdullah, ini adalah senior saya. Kita sudah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang bersama beliau itu alhamdulillah banget, karena mobilitas beliau itu sangat-sangat tinggi dan susah untuk kita ketemui. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang pandangan SMSI Sulawesi Tengah terkait dengan publisher right, dan sebagian dari kita mungkin belum ada yang terlalu ngeh tentang apa itu publisher right. Nah, seingat saya nanti akan diluruskan oleh Sekretaris SMSI Sulawesi Tengah. Seingat saya itu pada Hari Pers Nasional 2024 kemarin, belum lama sih, baru beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu kemarin lah. Itu muncul satu kekhawatiran dari teman-teman di sejumlah kalangan lah terkait dengan Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital yang kemudian untuk mendukung jurnalisme itu nantinya bisa berkualitas, dan khawatirnya adalah nanti akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Apakah benar seperti itu? Apakah juga teman-teman yang punya media online dalam tanda petik itu adalah kecil-kecil banget, bisa diuntungkan apa enggak? Kita akan ngobrol sama Sekretaris SMSI, ada Bung Andiatas Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Oh, alhamdulillah sehat banget ya. Oh ya, saya mau ucapkan dulu. Ini ulang tahun rupanya beliau, tapi bukan ulang tahun umur beliau, tapi ulang tahun dari media beliau. Beliau juga adalah owner dari media Deadline News.id dan juga Detak News ya. Detaknews.id. Ya, Bung Andiatas, bisa disampaikan terkait dengan Anda kan kemarin juga menghadiri HPN di Ancol, walaupun juga dibarengi dengan mandi-mandi dan juga tanam-tanam pohon di sana bersama Presiden dan sebagainya. Sebenarnya publisher right itu apa yang kemudian bisa menjadi kekhawatiran bersama lah Anda dan juga teman-teman yang lain lah yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Mungkin bisa jelaskan apa publisher right? Ya, pertama-tama dari awal kami dari SMSI itu sudah menolak, menolak itu publisher rights karena kenapa? Itu menjadi ancaman bagi kita media-media kecil, ya, khususnya media-media kecil. Kenapa? Yang pertama itu, yang kedua adalah soal kita diharuskan untuk terdaftar atau diakui oleh Dewan Pers, ya. Dalam artian harus istilahnya harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya. Padahal secara negara kita ini kan PT, perusahaan kita ini kan PT, sudah diakui oleh negara. Dalam arti ini menteri loh, tanda tangan. Kalau Dewan Pers itu, ya dia memang bagian dari pers, tetapi bukan berarti dia harus memaksakan kehendak dalam artian seperti keluarnya Perpres ini, ya kan? Karena kenapa? Ya, teman-teman ini menganggap bahwa ini ancaman bagi media-media kecil, ya seperti kita yang ada di daerah, ya khususnya media-media online. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini, Serikat Media Indonesia atau SMSI itu akan mengajukan judicial review di MK, ya, karena mereka dari awal tidak setuju soal ini, karena ini menjadi sebuah ancaman. Ya, tapi kan Perpres ini kan sebelumnya juga menjadi rancangan peraturan presiden, dan kemudian waktu itu sudah bergejolak ketika rencana ini dihembuskan, dan kemudian terbitlah Perpres 32 tahun 2024 tentang itu. Tapi sebenarnya itu konon katanya itu sebenarnya menguntungkan baik media besar dan media kecil yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi kekhawatiran banget, karena selain tadi harus terdaftar di Dewan Pers, tapi ada hal yang lain sebenarnya yang mungkin bisa menguntungkan, mungkin dari kacamata seorang presiden dan juga pemerhati yang lain, bahwa ini sebenarnya bisa menguntungkan karena bisa menjadi bargaining konten dengan media-media nasional sebenarnya. Tapi entahlah, mungkin dari kawan-kawan SMSI. Iya, kalau SMSI kan sudah jelas
bahwa dari awal karena itu tadi bahwa kita harus terdaftar, terverifikasi di Dewan Pers, ya kan. Kemudian banyaklah hal-hal yang tidak disetujui oleh Serikat Media Sipil Indonesia SMSI. Makanya kita sejak dari awal itu menolak karena itu menjadi ancaman dan ini hanya menguntungkan media-media besar. Ya, media-media besar. Kayak kita di daerah ini akan menjadi ancaman karena itu tadi. Pertama modal itu harus jelas, ya, minimal kalau tidak salah 100 juta ke atas. Kemudian karyawan minimal 5 kalau tidak salah ya, tidak keliru 5 orang atau 10. Ya. Nah ini kan sementara media-media di daerah ini ya kita lihat sendirilah kan. Ya paling banyak sudah dia karyawan, sudah dia pemda, sudah dia owner gitu. Ya. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran ya. Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan nanti ini di MK ya bisa sebenarnya sih ada kalau tidak salah cuma 1 pasal sih atau 2 pasal di situ yang menjadi persoalan krusial bagi kita, menjadi ancaman bagi kita itu tadi. Karena itu harus terverifikasi oleh Dewan Pers ya, termasuk para wartawan. Ya, sementara kalau kita ketahui bersama bahwa untuk di Dewan Pers itu waiting listnya banyak saat ini ya, untuk bisa terdaftar di Dewan Pers. Itu masih daftar tunggu masih panjang ini, Bung Andi. Saya saja sudah dari tahun kemarin itu, 2 tahun kemarin saya mendaftar, sampai sekarang kan belum. Bahkan kadang down anunya itu kan, servernya gitu. Ketika kita masukkan, nah sekarang saya persyaratan saya lagi yang belum masuk itu kan kemarin kantor saya belum jadi. Nah, makanya bertahap saya masukkan. Nah, kemudian kita mau masukkan lagi ya servernya down tuh, sehingga tidak bisa masuk lagi gitu. Nah, artinya ditolak atau mungkin lagi karena banyaknya kan gitu. Ya. Iya, karena kita tahu memang waiting listnya panjang sekali untuk bisa terdaftar di situ gitu loh. Dan kemudian ketika Perpres ini merujuk tentang hal itu, otomatis ini akan gugur sendiri ya. Iya, Bung Andi, ini kan paling Perpres 34 2024 ini kan apa ya? Kesannya kayak membatasi ruang lingkup jurnalistik gitu. Benar nggak itu ya? Betul. Ini teman-teman di SMS itu menganggap bahwa ini new orde baru. Ya dulu kan orde baru juga begitu. Perlahan-lahan membatasi ini harus ini dan harus dulu harus ada SIUP kan itu. Kemudian wartawan satu-satunya organisasi waktu itu PWI harus terdaftar di PWI dan punya kartu anggota PWI mulai dari muda, madya dan utama sama dengan yang ada sekarang ini kan. Ya, kita harus mengikuti itu. Nah, oleh sebab itu ya ini dianggap memberatkan lah bagi teman-teman khususnya yang media-media kecil. Iya, berarti intinya ini tidak mengatur produk atau karya dari teman-teman jurnalistik ya, tapi justru lebih pada bagaimana distribusi konten dari platform yang ada ya, tanggung jawab platform itu sendiri. Bung Adi, ini menarik ketika kita berbicara tentang publisher right ini. Di Indonesia ini mungkin baru Perpres 34 2024 terkait dengan mengatur publisher right ini. Tapi di negara lain, misalnya kalau kita merujuk Australia dan juga termasuk Jepang juga telah meluncurkan hak syama, dan itu ternyata mungkin ini versi dari negara sebelah ya, itu menguntungkan bagi kita teman-teman jurnalis. Kalau Anda melihat apakah itu justru berbeda kasusnya dengan negara luar, atau kita di Indonesia yang sengaja tadi Anda sampaikan bahwa ini kesannya kayak kembali back to 60 ya, kembali ke tahun 60-an lah, bahwa ini mengkang produk-produk dari atau karya dari teman-teman jurnalis. Itu perlakuannya kan berbeda. Perlakuannya berbeda. Ya kalau di Australia itu menurut big bossnya Google Indonesia itu kemarin bahwa itu tidak semua diberlakukan. Ada wilayah-wilayah tertentu yang diberlakukan hal itu. Nah kalau kita ya mudah-mudahan juga seperti itu di Indonesia, ya kan? Kan ini baru uji coba juga. Ya, makanya teman-teman dari SMSI sendiri itu akan melakukan gugatan itu karena tidak setuju dengan hal-hal itu. Ya, tentu mungkin ada yang sangat prinsipil sehingga tidak boleh kan. Ya teman-teman menolak itu. Ya. Atau mungkin gini, Bang Andi. Ini mungkin adalah hal baru kalau
Bang Andi adalah senior saya. Kita tahu kalau di media ini kan, di media itu ada peliputan, editing, Ya, publish. ya, Itu kan bagian dari produk itu ya. Nah. Peliputan, edit, dan publish. Tidak untuk disarankan untuk membagikan konten. Tapi kan di Perpres 34 2024 adalah harus membagikan konten. Itu mungkin yang memberatkan. Atau mungkin teman-teman karena ketidaktahuan dan kemudian agak berat untuk bisa mengungkapkan itu. ya mungkin juga itu sih ya. Yang pastinya bahwa semua berbayar, semua berbayar. Oke. Nah, sehingga dianggap memberatkan karena semua membayar, mulai dari peliputan, editing apa semua kan. Sementara mungkin kawan-kawan ini sudah digaji kan di perusahaan itu. Tapi bagi kita media harus membayar, membeli produk itu, ya kan? Kita harus membeli, misalnya Bapak wartawan, Bapak boleh menjual, saya boleh membeli, nah gitu. Nah itu yang sangat memberatkan bagi kawan-kawan di daerah, karena kita dari sisi finansial mungkin masih sangat lemah gitu. Mungkin apa ya, terkait dengan distribusi konten ini memang belum ada semacam standar etiknya yang kemudian diatur oleh Perpres. Dan ini kemudian teman-teman merasa khawatir bahwa ketika ini benar-benar diberlakukan, teman-teman merasa keteteran dan mungkin wah ini agak repot ini ketika kita melaksanakan ini. Jadi mungkin apa ya, penunjang lahirnya jurnalistik itu agak sedikit berbeda dari masing-masing. Kalau Anda melihat untuk skup kita di Sulawesi Tengah lah, seberapa besar nih teman-teman juga ngeh nantinya terkait dengan publisher right itu, atau mungkin terkait dengan hak cipta itu bisa mereka paham tentang itu. Karena kan baru sebagian. Mungkin teman-teman yang ikut HPN aja yang kemarin yang tahu, yang sebagian juga belum. Ya memang butuh sosialisasi dari Dewan Pers. Ya kalau misalnya ini tetap diberlakukan, misalnya kalau dari kami ditolak gugatan kami misalnya di MK, ya terus tetap diberlakukan, ya tentu harus ada sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh Dewan Pers. Karena kenapa ya ini dianggap ancaman begitu bagi kawan-kawan pemilik media khususnya. Gitu. Begitu juga dengan wartawan, karena dia harus mengikuti pendidikan khusus untuk mendapatkan muda, madya dan iya kan kita ada UKW ya, uji kompetensi wartawan itu ya seperti itu ya. Ada itu. Dan sekarang kan sudah diberlakukan bagi media yang mendirikan media, ya HP mereka harus utama gitu. Iya, gitu. Harus utama. Nah, ini sejak Bapak Presiden Jokowi memimpin negeri ini itu sudah banyak muncul aturan-aturan di Dewan Pers. Padahal Dewan Pers ini kan hanya sebatas regulator, ya, sebatas memediasi jika ada persoalan-persoalan antara yang diberitakan media, ya kan. Ini sudah masuk ke yang sangat menurut Anda ini mungkin terlalu jauh utak-atiknya teman-teman dari Dewan Pers. Karena saya ingat saya kemarin ketika Perpres itu muncul, teman-teman dari Dewan Pers langsung tancap gas membentuk satu apa namanya kemarin ya, saya ingat saya ada semacam gugus tugas lah, ada gugus tugas yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Pers untuk mengimplementasi itu. Gugus tugas yang dibentuk untuk memverifikasi media-media ini. Ya mungkin juga karena mungkin karena dari kita juga sih, misalnya membuat berita kemudian tidak berimbang atau gimana, sehingga mungkin yang bikin gerah ya pemerintah atau pejabat, sehingga dia gunakanlah Dewan Pers untuk hal-hal itu sehingga bisa membatasi, ya kan, bisa membatasi. Padahal sebetulnya dengan kebebasan pers yang diciptakan, yang dilahirkan oleh Pak Habibie almarhum bersama dengan Pak Yunus Nuspia, ini memberi ruang baru bagi bisnis-bisnis atau semacam UKM lah, karena bermunculan media-media lokal yang tentunya secara ekonomi mungkin bisa menghidupi 1, 2, 3 orang atau 5 orang gitu, dalam bisa dipekerjakan. Nah, kan di medianya ada yang mencari iklan, ada yang mencari berita, dalam hal ini wartawan gitu. Paling tidak teman-teman seharusnya misalnya sekelas Bung Andi yang sudah memiliki beberapa media setelah
mengawalinya dari karirnya dari Deadline News dan kemudian ada beberapa di bawahnya lagi. Ini sepakat dengan kata kalimat Om Andi tadi bahwa ini paling tidak juga teman-teman bisa mempekerjakan tadi ya. Ya. Ketika juga mengawali karir, Bung Andi ini juga di media cetak sebelumnya di Deadline News kemarin ya, dan kemudian ratingnya tertinggi lah untuk Sulawesi Tengah. Nah, yang menarik di sini di gugus tugas itu kan saya lihat itu ada pemerintah, kemudian ada teman-teman dari Dewan Pers, ada juga diselipkan beberapa perangkat-perangkat yang lain, misalnya pakar-pakar yang terkait dengan hal itu. Nah, seberapa kuat kalau menurut Bang Andi nantinya teman-teman mengusulkan untuk melakukan JR sendiri, judicial review ke MK dan kemudian bisa menggugurkan, atau paling tidak mungkin ada perubahan yang dilakukan dari Perpres 34 itu? Ya, kita berharap bisa. Ya, khususnya karena kita ini salah satu organisasi media yang terbesar di Indonesia. Anggota kita itu seluruh Indonesia kemarin 2.650. 2.650 orang. Media tuh. Media. Nah, mudah-mudahan dengan ini pressure yang kita lakukan dibantu oleh kawan-kawan lain yang belum terdaftar atau mungkin dari organisasi lain, ya bisa membantu. Ya, karena itu kekhawatiran kawan-kawan, khususnya Ketua Umum saya Pak Haji Firdaus itu soal ini, ya, dengan munculnya Perpres ini, karena dianggap sangat membahayakan, gitu, membahayakan teman-teman media. Apalagi kan tidak semua media itu kan persyaratan utamanya itu pertama harus UKW, utama, kemudian punya kantor jelas kan, ya kan. Ya, kemudian perangkat-perangkat, jadi terus punya karyawan, ya, kan masih banyak kawan-kawan kita ini yang di daerah, ya sudah itu seperti yang saya katakan tadi, sudah dia pembretnya, sudah dia pimpinan perusahaannya, dia wartawan, rahasia umum lah kalau itu ya. Gitu. Nah, mungkin ada sih dari sisi positifnya, mungkin ada dari Perpres tadi itu ada hal-hal yang supaya bisa dipisahkan kan antara profesionalisme dengan usaha, gitu. Iya, Bang Andi, itu yang saya underline di sini adalah kesannya Perpres ini kemudian mengekang kebebasan dari teman-teman pers yang sebelumnya pernah di zaman Orde Lama dilakukan itu, dan kemudian terbebas, tanda petik terbebasnya, dan kemudian yang sekali lagi saya underline, yang saya garis bawah hari ini adalah teman-teman terkekang dengan adanya Perpres 34 2024 ini. Apa yang kemudian yang paling mendasari selain yang Anda sebutkan tadi, yang kemudian teman-teman nantinya ketika Perpres ini tidak bisa diubah gitu, tidak bisa, teman-teman gagal untuk mengajukan ini di MK? Ya, mau tidak mau kalau tidak bisa diubah ya kita harus mengikuti. Ya itu tadi, kita harus betul-betul profesional. Nah, yang menjadi krusial itu sebenarnya yang izin siar itu, izin siar, ya kan, itu yang terpenting gitu. Itulah yang kita tolak. Karena kita harus harus punya izin siar, ya kan, dan itu dikeluarkan oleh Dewan Pers, ya, termasuk tadi itu yang UKW, itu. Nah, sementara kawan-kawan kita di daerah kan tidak semua, gitu, ya, termasuk mungkin kita nanti ini, ya, kalau memang tetap diberlakukan, ya mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu, ya kan. Nah, oleh sebab itu ya itu tadi, mudah-mudahan kita bisa menggagalkan atau minimal dirubahlah gitu. Ada 2 pasal yang di situ yang sangat, ya kan, itu hak siar tadi itu, ya kan, harus ada hak siar, harus ada izin siar gitu. Ya, kalau tidak salah ya di pasal berapa. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita di Serikat Media Sipil Indonesia. Iya, selain SMSI juga ada teman-teman yang coba untuk melakukan kolaborasi untuk bisa menggugat terkait dengan keputusan. Ya, saya kira mungkin semua organisasi media online, mas mungkin JMSI, AMSI, ya mudah-mudahan lah, ya kan, karena ini sangat membahayakan. Ya, pertama itu tadi, ya, hak siar harus ada izin Dewan Pers. Nah, ini kan membahayakan. Ya. Ini agak memang berat ya. Di sisi lain mungkin dari versi pemerintah menyebutkan adalah sebenarnya ini menguntungkan bagi teman-teman yang bergelut di dunia jurnalistik. Tapi di sisi lain juga teman-teman
sekali lagi tanda petik berasa banget bahwa ini akan mengancam keberlangsungan hidup dari teman-teman itu sendiri dengan diberlakukan ini ya. Ya, Bung Andi mungkin skupasi lebih ke Sulawesi Tengah deh. Hadirnya SMSI, Serikat Media Cyber di Sulawesi Tengah paling tidak bisa mendorong hal-hal di tingkat pusat dan kemudian bukan merobohkan tapi paling tidak bisa merubah situasi itu dan kemudian bisa kembali pada posisi semula yang bisa menjadi satu semacam kenyamanan lah bagi teman-teman. Seperti apa sih hadirnya SMSI itu di Sulawesi Tengah bisa memberikan dalam artian kesejahteraan dan kemudian bisa mengkanter ketika ada hal-hal yang terjadi di teman-teman SMSI yang tergabung dalam SMSI Sultan? Iya, kalau SMSI sangat jelas akan membantu teman-teman yang kesulitan misalnya di daerah dalam hal bagaimana mengelola perusahaan, ya kan? Ya, punya SMSI itu hadir untuk membantu teman-teman. Ya, makanya karena memang media-media kecil ini yang ada dinaungi oleh SMSI. Ya, mungkin kelengkapan perusahaan yang umpamanya kurang akan dituntut, ya, diberi pencerahan. Ini yang harus dilengkapi umpamanya. Misalnya belum KW, ya kita dorong kawan-kawan ikut KW gitu. Kemudian misalnya ada masalah di Dewan Pers, ya SMSI ikut membantu. Gitu. Mungkin pengalaman pengalaman empiris seorang Bang Andi, misalnya saya mengutip yang kalimat terakhir bermasalah di Dewan Pers dan kemudian itu bisa ditularkan nantinya ya. Kan pernah bermasalah tuh ya? Ya. Kita nggak usah dibahas. Kita nggak usah bahas itu, udah lewat, udah jauh sekali gitu ya. Ini itu pengalaman saya di Dewan Pers. Makanya saya selalu berita-berita yang saya tayangkan di Deadline itu harus berimbang. Ya minimal cover besar lah gitu ya. Minimal narasumbernya itu 3 atau 4, termasuk yang diberitakan, ya kan, bisa dikonfirmasi. Sebenarnya sih waktu itu semua sudah kupercaya, tidak ada tidak ada menjustis di situ. Kemudian tidak ada menuduh, tapi semua dikonfirmasi. Iya, hanya kadang-kadang kan di pihak lain merasa gerah dengan tulisan dan sebagainya. Oke, Bung Andi, 2 terakhir. Saya tahu mobilitas Anda cukup tinggi hari ini, tapi kami sekali lagi memberikan apresiasi pada seorang sekretaris SMSI. Sedianya harus sama ketua ya, tapi nanti kapan-kapan dengan ketua. Nah, Anda sudah bisa hadir di sini. Kami sekali lagi berterima kasih dengan begitu tingginya aktivitas Anda. 2 terakhir ya, Bung Andi. Ini kan hadirnya teman-teman yang tergabung dalam SMSI. Jumlah untuk Sulteng berapa? Kalau Sulteng 34. 34. Ya, 34. Kemarin genap 5 tahun ya? Iya. Hadirnya di sini ya? 7 tahun, sorry. 7 tahun. Saya nggak update kemarin, sorry, saya nggak bisa hadir kemarin. Masih ada kesibukan. 7 tahun. Bagaimana dari kacamata seorang Bung Andi atas Abdullah melihat begitu menjamurnya media-media online yang saat ini ada di Sulawesi Tengah? Apa pandangan dari seorang Bung Andi, khususnya selaku sekretaris? Ya, saya kira ini bagus. Ya, bagus. Karena kenapa? Semakin banyak yang mengawasi, kemudian juga tumbuh ekonomi. Ya, minimal yang kemarin menganggur yang bisa bekerja. Ya, dengan mendirikan misalnya media, ya, apalagi kalau punya pengalaman, tapi yang pastinya punya pengalaman di media kan. Ya, kalau saya dulu kan backgroundnya dari cetak, Nuansa Pos, ya kan. Kemudian 10 tahun saya mengabdi di situ, saya minta izin keluar dan saya bangun lain, ya, 2009 waktu itu. Nah, dengan adanya teman-teman mendirikan media, kontrolnya lebih bagus kepada pemerintah, ya, dalam hal ini yang menggunakan uang negara, kontrolnya bagus, pembangunan juga pengawasannya lebih bagus gitu. Ya, oleh sebab itu ya kalau pemerintah bermitra lah dengan kawan-kawan pers, ya. Kemudian juga ekonomi tumbuh, ya, teman-teman juga yang selama jadi pengangguran ya bisa bekerja dan tidak membebani negara gitu. Mereka jalan sendiri, cari uang sendiri dalam hal misalnya iklan, kemudian misalnya bekerja sama berita dalam advertorial kan gitu. Ini kan juga bagian dari mengurangi pengangguran gitu di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, kalau misalnya muncul itu Perpres ya bisa sebagian akan tergulung tikar gitu. Karena ada di situ modal yang harus besar gitu.
modal harus besar. Sementara ini dengan jaringan teknologi internet ini gampang saja kan gitu. Nah, sebenarnya ancaman besar kita adalah media sosial sebenarnya, Facebook, ya kan? Karena kenapa mereka bisa menyiarkan secara langsung tanpa mereka punya payung hukum dalam artian perusahaan. Tapi kan itu bukan produk jurnalis sebenarnya. Betul, bukan produk jurnalis, tetapi kan secara informasi dia sudah lebih duluan. Lebih cepat gitu. Ya, lebih cepat. Tetapi dari sisi jurnalis ya memang jauh kan. Dia hanya semacam laporan atau bisa jadi hoax. Dia edit itu kan, apa masalah baru dia lempar. Tapi sebenarnya itu ancaman kan, khususnya dari sisi iklan. Nah, periklanan. Karena kenapa? Mereka bisa buat iklan di medsos gitu. Sementara kita ini media yang betul resmi yang diakui oleh negara dalam artian karena kita punya PT kan. PT itu kan tidak keluar sembarangan kan, tapi ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira itu. Iya, Bung Andi, satu lagi terakhir ini. Jadi apakah juga pernah teman-teman dari SMSI itu melakukan citizen journalism, misalnya mengajar teman-teman adik-adik dari mahasiswa dan kemudian melibatkan masyarakat untuk belajar menulis dan kemudian bisa dituangkan dalam satu produk jurnalis di salah satu media, misalnya atau mungkin di naungan SMSI Sulteng? Iya, kalau secara organisasi khusus SMSI itu belum pernah kita lakukan, tetapi di lingkup deadline dengan detak ya. Itu semua anak-anak mahasiswa yang bekerja di situ di Detak gitu. Kebetulan anak-anak komunikasi di situ. Jadi mereka dilatih di situ bagaimana membuat berita, ya kan? Bagaimana mencari iklan, ya. Gitu. Jadi mereka diberi pengetahuan lah tentang berita, bagaimana cara menulis, tentang bagaimana melobi iklan dari sisi usahanya kan. Jadi di-combine itu antara usaha dengan jurnalis. Nah, cuma memang kalau jurnalis itu tidak boleh dia berpikir soal uang, tapi dia bagaimana berpikirnya membuat produk berita yang bersaing, ya, berimbang, bagus, bisa enak dibaca sama orang gitu. Nah, tapi kalau dari sisi perusahaannya ya memang kita harus cari uang untuk menghidupi perusahaan dengan karyawan. Nah, bagaimana caranya itu tadi kita lakukan misalnya kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dalam bentuk pemberitaan editorial atau iklan itu iklan ya. Kuncinya adalah bagaimana keberlanjutan bisnis media ini kan sudah jelas di situ kan. Pers itu salah satu wahananya adalah ekonomi, ya kan? Selain untuk pendidikan, ekonomi. Nah, disitulah ekonominya itu yang kita bangun, gitu. Dari sisi serikat media kan, yang dinaungi ini kan perusahaannya. Kalau jurnalisnya kan ada ACI, ada PWI, ya itu. Saya kira itu. Ya. Yang terakhir banget nih. Kapan teman-teman akan melakukan, mungkin bergerak ke Jakarta, teman-teman dari SMSI untuk bisa membahas terkait dengan Perpres 34 tadi? Ya, dalam waktu dekat kita menunggu instruksi dari pusat, karena di sana yang melakukan, kita hanya ikut mendukung, memberi support ini supaya lebih greget semua daerah-daerah ikut di dalamnya kan gitu. Tapi kita dari sini diminta satu pengacara ikut di dalam mengawal gugatan ini. Kita berharap bersama ini ada harapan dari teman-teman ya, termasuk Bang Andi, kami dan juga teman-teman di luar sana bahwa Perpres ini mungkin kalau untuk dibatalkan mungkin agak berat, tapi mungkin kalau ada perubahan bisa jadi ya, dan kemudian tidak terlalu memberatkan juga teman-teman untuk bisa terus melahirkan karya-karya terbaik melalui jurnalistiknya sendiri, dan paling tidak sekali lagi seperti sampaikan Bang Andi tadi bahwa ini bisa mensejahterakan teman-teman, bukannya justru mensejahterakan pihak yang lain, tapi secara bersama lah untuk bisa sama-sama mengawal Perpres 34 2024 ini lebih baik ke depan terkait dengan publisher right. Terima kasih Bang Andi sudah bersama untuk Bateman Podcast hari ini. Salam buat teman-teman di SMSI. Terima kasih. Sehat selalu dan sukses ya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian
podcast kita malam hari ini di Bateman Podcast. Nanti sampai ketemu lagi di sini di Bateman Podcast. Tok. Thank you.